Al-Mukarram Bapak Letnan Kolonel Anggun. Ya Pak ya, beliau ini Pak rumahnya tetangganya pesantren pokoknya di Gontor Ponorogo. Pokoknya pesantren dulu di Gontor tapi di alumninya Pak yang ada di Banten. Tapi sering ke Ponorogo. Beliau ini Pak ya. Nggih Pak Nggih. Sehat Pak Nggih. Saya panggil orang Jawa Bapak Ibu. Nggih, kula niku saged memujawi saya kula menginggil Pak. Nggih. Nate mondok wonten Malang kali tahun wonten mriku. Nah, Bapak Ibu doakan pada diri kita panjang umurnya sehat walafiat. Bersama Bapak mewakili Bapak Kapolres kita yang mewakili Al-Mukarram Bapak itu saya Wafid Aibtu Bahrul ya. Doakan beliau bersama sahabat-sahabat dari Polri semuanya yang hadir pada hari ini, baik dari Bimas ya, Bimas, Kadep Bimas sebagainya, kita doakan dasar kaitan perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk khusus yang kita muliakan Bapak Kandepak kita, Bapak Kepala Departemen Agama Kabupaten Katingan. Wasilah beliau Koko Sapri tempat yang sangat mulia ini. Wasilah beliau melalui perwakilan Komponen Center Jakarta yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ali Mansyah, asli orang Sampit, yaitu Paragian. Beliau ini yang bawa pokoknya kekal tengini keliling sekal tengini dan sahabat Al-Mukarram Bapak Kusari Bapak Kandepak kita. Doakan Bapak Kepala Kepala Agama kita Bapak Haji Kusari dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, lapang rezekinya, wafat telah meraih husnul khotimah. Besok Koko dibawa ke lapas Bapak Ibu sama beliau Pak. Kirain Koko mau di penjara Pak, ternyata mau di terus tausiah Bapak Ibu ke lapas besok insya Allah ya. Alhamdulillah besok Koko ke pesantren yang ada lapas narkotika yang ada di Katingan yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Untuk khusus yang kita muliakan Bapak Ketua GMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Katingan, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Taufikur Rahman, hadir tengah-tengah kita. Doakan Bapak Haji Taufikur Rahman bersama sahabat-sahabat GMI semuanya dilapangkan rezekinya, wafat kelak oleh husnul khotimah. Untuk khusus yang kita muliakan Bapak Ketua Masjid kita yang santun, yang ramah, yang super. Beliau ini seorang dosen Universitas Muhammadiyah, yaitu Al-Mukarram Bapak Rahmat Edi Susyawan, sarjana ekonomi MSI. Mana Pak? Udah sana ya, Masya Allah. Doakan oleh Bapak Ibu panjang umurnya, berkah usianya, wafat telah meraih husnul khotimah. Untuk khusus yang kita muliakan juga Sohibul Bait yang menyambut kokoli di rumah makan malam, ramah tamah Bapak Ibu Al-Mukarram, salah satu pengusaha muslim kita yang dermawan, Al-Mukarram Bapak Haji Mulyadi bersama sekeluarga. Oke Pak Mulyadi mana Pak? Nah doakan Pak Mulyadi sekeluarga panjang umurnya, berkah usianya, wafat telah meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal. Ketua PHBI Al-Mukarram Bapak Edward dan segenap ketua panitia semuanya kita doakan kerja keras dari PHBI ini, panitia dan pengurus semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim, memperingati Isra dan Mi'raj. Kita doakan tetesan keringat perjuangannya, segenap panitia dan pengurus Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Levi yang kita muliakan, Pak Levi ini Pak sepupunya Al-Mukarram Ustadz Ali Mansyah. Tadi sahabat mampir ke rumah beliau Bapak Ibu. Dulu beliau ini juga di Pas-Pampres. Sekarang alhamdulillah dikurangi TNI yang ada di Katingan. Doakan Pak Levi, masteranya kembali panjang umurnya, berkah usianya. Bapak khusus Ustadz Ali Mansyah yang Bapak muliakan, yang bawa kembali hari kenapa yang sangat mulia, dan banyak tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, baik ustaz dan ustazah, mungkin satu persatu namanya tidak boleh disebutkan, tetapi mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat cinta kokoh pada beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan malam ini silaturahim kita semuanya mendapat keberkahan Allah, dan insya Allah kita semuanya kalau wafat meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
ninang-ninang, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut dan cemot-cemot. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, Pak Amin dan Pak Ahmad, baik yang sudah kawin maupun yang belum sunat. Cinai tersunting cinai hanya Witakti Allah ia serai wapun jongsa Islam saiti dan siang. Ibu ngerti enggak Bu? Ngerti Pak? Mohon maaf, kokolik ini aslinya Tionghoa. Asli, pakai son tidak pakai sin. Asli. Nama aslinya, nama Tionghoanya Lim Hai Tai. Kenapa ketawa Bapak Ibu? Tolong jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai, bukan Tai lagi dulu. Lim Hai Tai. Lim itu marga, marganya marga Lim. Orang Tionghoa nama yang pertama itu marga. Lim Sun Leong, Lim Sui King, satu marga sama Kokolin, marganya marga Lim. Ayah dari ayah Kokolin alias kakeknya Kokolin namanya Lim Sun Xiong. Beliau asli pribumi Guangzhou, Cina. Di zaman penjajahan kakek Kokolin berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdamparlah di Provinsi Riau, Sumatera. Tepatnya Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Rumahnya persis di samping Datuk Laksamana, Raja Bilau. Kira lagunya Pak? Itu kampung ayah kakeknya pun berlabuh. Lahir seorang putra bernama Lim Wan Ho. Beliau ayah Kokolin. Beliau tokoh agama Buddha, kepala wihara, suhu. Suhu itu dalam Islam setingkat sama dia sepuh kalau dalam agama Islam. Kokolin lahir di kota Dumai, Islamnya di kota Duri, Riau. Sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Dan Kokolin lahir dari keluarga yang beragama Buddha. Dan lahir dari keluarga yang paling kecil. Karena satu bapak, satu ibu, Kokolin cuma 10 bersaudara. Yang sudah Islam 7 orang, sama ibu sudah 8. Alhamdulillah. Yang 2 beragama Buddha, yang 1 Kristen Katolik. Satu keluarga 3 agama. Tapi yang Katolik alhamdulillah beberapa tahun lalu ke Jakarta Bapak Ibu. Sampai Jakarta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Jadi sekarang yang keluarga 2 agama, Islam dan Buddha. Bu, ingat ya, Islam datang untuk membina, bukan menghina. Islam datang untuk merangkul, bukan memukul. Islam datang untuk mengajak, bukan mengejek. Betul? Islam datang rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang buat seluruh alam semesta. Jadi tolong jaga persatuan, kesatuan, kerukunan antar umat beragama. Setuju Pak? Lihat Bapak Bupati kita, tak pilih kasih beliau Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bu, jadi nama Cina siapa? Lim Hai Tai. 21 Juli 1994, 29 tahun yang lalu, Kokolin mengucapkan 2 kalimat syahadat pas naik kelas 3 SMP, umur 15 tahun. Begitu masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat, namanya diganti Muhammad Usman Ansori. Tahun 2005 dakwah di layar kaca. Mulai tahun 2005 kontes audisi dai TPI. Pokok ini Bapak Ibu dibesarkan dari audisi dai TPI Indonesia tahun 2005. Sekarang TPI berubah NMC TV. TPI mengadakan 3 audisi waktu itu. KDI itu Kandas Dangdut TPI. Namanya terkenal Pak sekarang Nasar Bapak Ibu. Kalau melawak api akan
Akademi Pelawak TPI yang terkenal siapa? Sule dan Rina Nosih. Kita satu tim Bapak Ibu, Kokolin Tinggai. Begitu dakwah di layar kaca, sekarang TV One, Hidayah Indonesia TV One bersama ustaz-ustaz yang lain, bintang tamu Syekh Islam, Tuinan Ustaz Maulana dan macam-macam. Kokolin mempopulerkan nama Tionghoa, pakai marga, pakai link. Tidak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai suka dipleset-plesetin. Pakai nama Im saja. Biar lebih akrab pakai saja Koko. Koko Lim. Artinya Abang Lim. Kiai Haji Abdul Wahid Nastiar, Kiai Sunda Bandung Jawa Barat. Lebih santai panggilnya AA Kim. AA Kim Sunda Bandung Jawa Barat. Koko Lim Tionghoa Riau Sumatera. Jadi Koko Lim artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, barokah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat berkah ini, yaitu di bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang sangat diberkahi ayah bunda. Kenapa? Dari bulan Rajab ini terjadi sebuah peristiwa yang bernama Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mi'raj turun perintah sholat 5 waktu. 17 tahun Kokolin meneliti tentang keberkahan. Ayah ibu, ada buku yang tuliskan judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Ini 17 tahun Kokolin meneliti tentang keberkahan. Nanti kita bahas Bapak Ibu sekilas. Tapi kalau kupas dengan surat-surat yang spektakuler yang ada kaitan sama filosofi keberkahan. Pak Bupati, pokok ini Pak Bupati dapat julukan dari Trans 7, dai ilusionis. Ilusionis artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Laksana Sunan Kalijaga Wali Songo yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Pokoknya juga pakai media Pak, sulap-sulap yang spektakuler. Nanti kita tampilkan Pak, filosofi sulap yang spektakuler. Bapak Ibu, Pak, 17 tahun Kokolin mari keberkahan. Ternyata sholat yang Allah turunkan dalam peristiwa dan Mi'raj ini Bapak Ibu, itu adalah gerbang dari sebuah keberkahan. Itu gerbangnya, Bu ya, Pak, Bapak kalau mau berkah gerbang yang lupa dibuka ya Pak ya. Laksanakan sholat yang 5 waktu. Bulan Rajab ini bulan berkah. Sampai Rasulullah mengajarkan kita berdoa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Coba semuanya. Allahumma. Kurang kompak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya wahai Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami semua kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Coba adik-adik sekarang doa menghilangkan malas. Apa enggak? Tadi doa keberkahan di bulan Rajab. Sekarang doa menghilangkan malas. Yang kompak, Allahumma. Belum kompak, Allahumma. Paksakan. Ya sudah, Allahumma paksakan. Kalau tidak dipaksakan, entar malas-malas mulu Bapak Ibu ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Tapi intinya Allahumma paksakan Pak. Kalau tak dipaksakan, entar malas-malas mulu. Ayah bunda, Bu, Pak, hidup itu yang dicari adalah berkah. Apa Pak? Berkah. Kita mau sholat, puasa, sedekah, kita beramal soleh,
soleh, kita silaturahim, tujuannya biar Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka diturunkan yang namanya keberkahan. Kokolin masuk Islam ini Pak sudah mau 29 tahun. Ketika masuk Islam diam-diam 3 bulan baru ketahuan sama ayahnya Kokolin diasingkan dari keluarga, diputuskan hubungan sana famili, diputuskan dari warisan. Kokolin sama sekali tidak galau Bapak, tidak galau, apalagi andilau, antara dilema dan galau. Karena yang dicari adalah berkah, bukan sukses. Kokolin emangnya sukses sama berkah itu berbeda? Jawabannya benar-benar beda tebal, bukan beda tipis. Di mana perbedaannya? Nanti kita kupas Pak. Nanti Koko akan bahas Bapak Ibu perbedaan sukses sama berkah. Bagaimana sukses yang kita raih kita rubah jadi berkah. Apa amalan keberkahan Bapak Ibu, ayah bunda? Nanti kita akan bahas Pak. Bapak Ibu ya, 17 tahun Kokolin mulai keberkahan. Ini ada dakwah ada 3 Bapak Ibu. Pak Bu, dakwah itu minimal ada 3. Pertama bilisan, ceramah, television Pak. Ini dakwah bilisan, ceramah, tausiah, pidato, khutbah. Ini dakwah bilisan, television. Waktunya television yang nomor 2 dakwah til kolam, menulis Pak. Ini yang paling efisien. Pokok ini kalau buka tentang keberkahan Bapak Ibu, ini butuh waktu Pak. Ikut seminarnya Kokolin Pak, 8 jam Bapak Ibu. Ya Pak ya, 8 jam baru tuntas. Tak mungkin pula Kokolin ceramah 8 jam, nanti matanya berubah jadi 5 watt. Makanya ada yang terjun kolam Pak, pulang bawa ini Bapak. Kokolin bawa Pak, hampir 1000 eksemplar Bapak. Dan Bapak dapat Bapak. Ya Pak ya. Oh, ini efisien Pak. Ini banyak amalan-amalan keberkahan. Nanti di sini kalau ada yang punya hutang, hutangnya cepat lunas, cepat selesai, insya Allah. Ada yang punya hutang di sini Bapak Ibu? Ada yang punya hutang? Kalau ibu-ibu di belakang Pak tahu saya tanya apa? Ibu-ibu yang di belakang kelihatan wajahnya mirip-mirip semuanya. Itu wajah-wajah yang banyak cicilan Bapak Ibu. Banyak hutang Bu? Nanti yang punya hutang tahu saya galau, hutangnya insya Allah cepat lunas, cepat selesai. Pak, ini amalannya dari Nabi Muhammad, dari Allah dan Nabi Muhammad. Amalan di buku ini tentang keberkahan ini sudah kau amalkan dan sudah terbukti keberkahannya. Makanya ini kau tulis Pak 17 tahun. Bukunya ada 6, yang 5 7 hari 8 hari selesai Pak. Yang 5 ada buku 5 hari 7 hari 8 selesai. Yang ini 17 tahun Pak baru selesai Bapak Ibu. 17 tahun menulis buku tentang rahasia menggapai keberkahan. Yang lama bukan menulisnya, yang lama itu mengamalkan isi buku ini. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan keberkahan, Koko amalkan dulu. Terbukti keberkahannya, langsung Kokolin pribadi rasakan, Koko tulis di buku ini Pak. Jadilah ini buku salah satu pengalaman sebetulnya Kokolin. Ayah bunda, di sini ada kayak STMJ, sudah tua masih jomblo. Ada yang STMJ? Ya STMJ punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telah Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telah Kawin. Biasanya dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Atau ada sini yang sudah punya anak, Bapak Ibu kalau punya anak sudah usia belum ketemu jodoh tahu saja loh. Atau ada yang singan peran, duda, janda mau ketemu jodoh lagi tahu saja loh Pak. Malam ini akan dapat solusi Pak. Insya Allah kita jodoh yang terbaik. Nanti ada amalannya Pak. Ya Pak ya. Allah ajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam Pak. Ibu bapak, nanti di sini kalau ada yang bisnis, dagang, ternak, ngebul, wirausaha, bisnisnya makin lancar, makin berkah. Kalau ada yang punya jabatan karirnya makin lancar, makin berkah. Nanti bapak amalkan amalan sini Pak ya. Ada amalan Pak yang Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi yang paling kaya, punya kerajaan Bapak Ibu.
Ayah bunda, nanti di sini kalau ada yang sakit-sakitan, baik medis maupun non medis, insya Allah sakitnya akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tolong amalkan Pak. Di sini ada amalan ruqyah syariah, camping-camping dengan Al-Quran. Itu pengobatan medis dan non medis. Kalau cuma non medis ada yang kesurupan Pak, diganggu jin Pak, itu Bapak Ibu cepat Bapak Ibu pakai keselamatan saja Bapak Ibu, ya Pak ya. Bahkan nanti kalau ada yang mau ke tanah suci, tak bisa haji besar, minimal haji kecil, dia sempurna mau sampai yang kelima bisa haji, minimal bisa umroh. Bapak amalkan di sini Pak. Di sini ada sholawat hajiyah Pak, sholawat khusus biar dipermudahkan bisa berangkat ke tanah suci, tak akan diwafatkan oleh Allah sebelum bisa menginjak ke tanah suci Bapak Ibu. Pak. Tapi jangan lupa dakwah yang ketiga, bilhal, praktek dan diamalkan. Islam mengajarkan ilmu tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ayah bunda, nanti Bapak Ibu hari ini akan mendapat 3 tausiah khalifah, 3 dakwah. Pertama, bilisan, ceramah Bapak Ibu. Pokoknya akan buka Bapak Ibu rahasia menggapai keberkahan edisi spesial meraih husnul khotimah. Nanti yang kedua dapat dakwah bil kolam, bawa buku Pak. Ini buku yang mengandung keberkahan Bapak Ibu. Tapi jangan lupa nanti amalkan dakwah yang ketiga, bilhal. Nanti tolong amalkan 1 isi ceramahnya Pak. 1 aja. Sampai kalau Bapak Ibu mengamalkan 1 isi ceramah nanti Bapak istiqomah, Bapak Ibu insya Allah wafat, insya Allah hidupnya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Jabatan berkah, rumah berkah, rezeki berkah, insya Allah wafat meraih husnul khotimah. Insya kita akan kupas Bapak Ibu. Ayah bunda, mau pilih berkah atau pilih sukses? Ayo jawab. Sukses apa berkah? Kalau dua-duanya, aku mau tanya, mau pilih surga apa neraka? Dua-duanya juga Pak. Kalau pilih salah satu, sukses atau berkah? Berkah. Kenapa kita pilih berkah? Orang yang berkah pasti sukses. Orang yang sukses belum tentu berkah. Siapa yang kejar akhirat, dunia ngikut. Siapa yang kejar dunia, akhirat tak pernah ngikut. Pak, Bu, Pak, sukses sama berkah itu beda tebel, bukan beda tipis. Di mana perbedaannya? Nah, Bapak Ibu, sebelum membahas Bapak Ibu, pokoknya jawab Pak. Kenapa kita pilih berkah? Jawaban yang paling simpel, 17 tahun Bapak meneliti, orang yang hidupnya berkah rata-rata meninggalnya husnul khotimah. Meninggalnya cakep Pak, cakep. Lagi sholat, sedekah, puasa, ngaji, baca Quran, lagi beramal soleh, ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, matinya husnul khotimah. Di mana kembalinya? Surganya Allah. Pak, kalau mau tanya, ibu bapak adik-adik mau masuk surga tidak? Mau ya? Mau surga Pak? Mau surga apa neraka? Surga. Kalau ibu-ibu di belakang Pak, tak usah ditanya Pak. Ibu-ibu di belakang tak usah ditanya. Yang di atas pun tak usah ditanya Pak. Kenapa? Karena sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi Pak Bupati, Pak Datamin, Pak Kapolres, pokoknya nyampe di sini Pak Bupati. Pokoknya ibu-ibu di belakang Pak, wajahnya semuanya penuh bercahaya Pak. Karena kena sinar lampu. Insya Allah calon penghuni surga ya Bu ya. Bapak Ibu, kalau mau masuk surga caranya praktis Pak. Tinggalkan dunia yang sebentar ini dalam keadaan husnul khotimah. Itu Pak ya. Cita-cita kita Pak, matinya husnul khotimah. Bagaimana nanti kalau kita mati pulang menghadap kepada Allah, matinya husnul khotimah? Maka caranya ketika hidup raih yang namanya keberkahan Pak. Hidupnya harus berkah. Bagaimana supaya hidup kita berkah? Malam ini kita buka gerbang Pak. Hanya master yang mau buka. Kalau gerbang mau buka,
Kurang kok ini Pak, Bapak amal ini amal Pak, dia akan mustajab, akan tokjer. Tapi kalau gerbangnya tadi amalkan, Bapak amal ini amal keberkahan Pak, jutaan kali pun Pak, tidak akan mustajab. Koko sudah buktikan Bapak Ibu. Bu, rahasia kita buat, rahasia menggapai keberkahan, edisi sosial, meraih husnul khotimah. Sukses hanya memberi kebahagiaan hanya sampai sebatas kehidupan alam dunia. Paham Pak ya? Berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Paham Pak ya? Pak, sukses itu lambangnya adalah duit. Tahu duit Bu? Tahu duit? Kelihatan wajah-wajah tahu mana duit. Duit itu lambang sukses. Orang barat sampai punya prinsip time is money. Waktu adalah duit. Kenapa orang barat sampai punya prinsip waktu adalah duit? Karena duit itu memang lambang sukses. Siapa yang semakin banyak duitnya Pak, maka dia semakin sukses. Ya Pak ya? Dengan duit dia bisa beli rumah, bangun rumah yang mewah, beli mobil yang mewah, bisa bangun gedung, beli tanah, kebun, emas, intan, berlian, mutiara, semua bisa dia beli dengan duit. Apa yang dia beli namanya harta. Semakin banyak duitnya, maka semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Setuju Bapak Ibu? Betul tidak? Tapi mohon maaf ya Pak Bu ya, duit harta yang Bapak kumpulkan siang dan malam Pak, duit itu lambang sukses. Dengan itu Bapak bisa beli semuanya. Apa yang dia beli namanya harta. Semakin banyak duitnya, maka semakin banyak hartanya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, duit harta yang Bapak kumpulkan siang dan malam, sampai-sampai penataran pintu tuh, pergi pagi, pulang pagi, penghasilan pas-pasan, itu baru sebatas memberi kebahagiaan, hanya sampai sebatas kehidupan alam dunia. Betul tidak Pak? Kira-kira Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk alam kubur Pak, alam barzah, kira-kira itu duit, mobil mewah Bapak semua bisa Bapak nikmati tidak? Bisa dinikmati Pak alam kubur Pak? Tak bisa ya Pak ya. Rumah kita cuma 1 meter kali 1,5 meter Bapak Ibu. Ya Pak ya? Karena duit ini Pak, harta cuma tak sukses, hanya memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Kok mau tanya? Setelah kehidupan alam dunia, kita ketemu alam berikutnya, alam kubur yang disebut alam barzah. Percaya tidak? Setelah alam kubur, nanti ketemu alam akhirat. Percaya Pak? Kita yang percaya 4 kehidupan manusia, alam rahim, tak sadar ya Pak ya, dalam perut ibu kita. Setelah alam rahim, keluar dia Pak, kepindah alam dunia. Jerat, Masya Allah ini anak comelnya, gantengnya, Masya Allah matanya sipit seperti kokolin, amin kata ibu. Sudah Pak ya? Setelah alam dunia nanti mati Pak, pindah ke alam kubur atau alam barzah, baru ketemu alam akhirat. Percaya tidak? Percaya tidak Pak? Kita yang percaya 4 kehidupan ini Bapak Ibu, maka 17 tahun kokolin meneliti keberkahan Bapak Ibu, maka kokolin berani bersumpah demi Allah, duit harta yang Bapak kumpulkan siang dan malam sukses Pak, tolong rumah jadi berkah. Ya Pak Bu ya, duit harta yang Bapak Ibu kumpulkan siang dan malam, ia baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Sebelum masuk alam kubur, ketemu alam akhirat Pak, pokoknya mengajak Pak, demi Allah, tolong duit harta Bapak Ibu rubah sebagian Pak. Bagaimana bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat? Ya Pak ya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan kupas Bapak Ibu. Sebelumnya, pokok mau tanya dulu, tahu duit apa tidak Pak? Tahu duit? Kita akan certil Pak, ceramah dari ilusi Pak. Ini adalah duit. Ini Pak, nih. Kita akan certil, ceramah dengan ilusi. Nah, nih. Ini adalah duit. Salah ambil Bapak Ibu. Sudah tak masalah Pak. Pokok ini kalau sudah pegang suatu Pak, main sulap Pak, itu memang harus disulap Bapak Ibu. Lampu dipegang bisa nyala, bisa warna merah, kuning, hijau, macam-macam. Next time kita mainkan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ya,
air teh, pokok pindah gelas, pindah berubah jadi susu, teh, kopi, macam-macam Bapak Ibu. Ya Pak ya, macam-macam nanti kita tampilkan Bapak Ibu. Ya Pak ya, ini sulap-sulap yang spektakuler. Kau mau tanya, ini namanya apa? Tisu apa duit? Duit apa tisu? Yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah, tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan. Kesempatan untuk apa Kokolin? Kesempatan menjadikan duit yang Bapak kumpulkan siang dan malam tanpa sukses rubah jadi berkah. Kalau kita masih hidup, itu Allah kasih kita kesempatan merubah duit yang kita cari selama ini Pak, yang hanya memberi kebahagiaan sebatas kehidupan alam dunia. Allah kasih kesempatan Pak, sebelum masuk alam kubur, ketemu alam akhirat, dikasih kesempatan untuk merubah Pak duit harta kita, bagaimana bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Kesimpulannya, kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah kasih kita kesempatan untuk sholat sebelum disolatkan, dan untuk bersedekah sebelum ajal datang menjemput kita. Ya Pak ya, Bu, 30 juz 114 surat Bapak Ibu. Ketika kalian menghafal Al-Quran Pak, mengamalkan 5M. M pertama membaca, M kedua memahami, M yang ketiga menghafal, M yang keempat mengamalkannya, sekarang M yang kelima mengajarkannya. Kalian ketika menghafal Al-Quran 1 tahun 8 bulan, dengan izin Allah alhamdulillah selesai 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahada i'jazul Quran, inilah salah satu mukjizatnya Al-Quran yang langsung kalian pribadi rasakan betul. Ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. 94 masuk Islam, diusul sama Al-Quran. 95 ketemu sama Kiai di Riau, diangkat sebagai anak di pesantren pesantren Seni Al-Migontor Pak, yang ada di Banten. Namanya Dar El Kolam Latansa. Pokoli Ustaz Jeffrey Al-Bukhari almarhum Pak Apoy, kita satu pesantren Pak, Dar El Kolam Latansa. Itu pesantren senior Al-Migontor terbesar di Banten. 99 selesai aliyah, pokoknya berangkat ke Jawa Timur, tahfidz Al-Quran, Malang Jawa Timur. Kiainya Romo Abah Musid, ulama Thariqah, Qadariyah wal Naqsabandiyah. Di sana menghafal Al-Quran, setahun 8 bulan selesai 30 juz. 2001 berangkat ke Jakarta, S1 di Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis beasiswa karena membawa hafal Al-Quran 30 juz. 2005 S1-nya selesai, titelnya SQ Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, dapat titel MAG Master Alam Goib, Master Agama, disetarakan Master of Art, SQ dan MA. Bapak Ibu, Kokolin mulai keberkahan Pak, dari pesantren, tarik tahfidz sampai ke perguruan tinggi. Bapak Ibu, begini Pak, 30 juz Al-Quran 114 surat. Sudah Allah jelaskan Bapak Ibu ya, manusia itu nanti kalau ada sudah datang Pak, semua manusia merengek-rengek kepada Allah Pak, minta ditunda ajalnya walaupun cuma sebentar Pak. Apa yang dia minta Pak? Sedekah. Nanti baca surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Allah jelaskan, sedekahkanlah sebagian rezeki yang diberikan kepada kalian di jalan Allah. Sedekahkanlah sebagian Pak buat agamanya Allah. Bapak bantu orang-orang yang menyiarkan agama Islam, Bapak bantu masjid, musola, rumah tahfidz, TPA, TPQ, masjid, panti asuhan, yayasan, lembaga-lembaga Islam Bapak Ibu ya, para pendidikan, santuni yatim, piatu mu'alaf dan sebagainya, berjuang buat agama Allah. Pak, Bu, sedekahkan apa sebagian Bapak Ibu sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal datang kepada kalian, semua manusia akan berkata, wahai Allah, coba kau tunda ajalku sebentar aja ya Allah. Kalau kau tunda ya Allah, fa'asadaqah, aku pasti akan benar-benar bersedekah dan menjadi orang yang beramal soleh. Jadi orang yang gampang beramal soleh, tak bakhil
itu dia Bapak Ibu. Tapi sudah terlambat, yang ada penyesalan. Penyesalan letaknya di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi kalau masih hidup tandanya dikasih waktu sholat, sebelum sholat dan untuk sedekah. Sedekah ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib namanya zakat. Itulah perintah Allah. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Jadi kalau masih hidup tandanya apa? Dikasih kesempatan sholat sebelum disolatkan dan untuk bersedekah sebelum ajal datang menjemput kita. Disuapkan duit ini. Disuapkan duit ini. Coba deh abang ini aja deh bang, sini bang. Abang yang pakai peci hitam, sini bang. Sebentar, sini bang, sini. Sini bang ya. Oke, sini. Berdiri sebentar. Bapak panggil Adinda aja ya. Adinda, sudah pernah jumpa aku sebelumnya? Sudah pernah jumpa belum? Belum. Berarti kita belum kenalan. Adinda jangan sebutkan namanya. Pokoknya ahli main prediksi. Lihat wajah langsung tahu siapa nama lengkapnya. Coba Adinda tatap mata Kokoli, kelihatan. Adinda ini nama lengkapnya pasti Raffi Ahmad. Pak, Raffi Ahmad ya Pak ya. Sudah pakai peci, baju koko, celana panjang. Insya Allah pasti pakai celana dalam. Raffi Ahmad, Raffi sangat. Raffi Ahmad, bukan Raffi Ahmad, Raffi Ahmad. Tidak Raffi Ahmad sih Dinda. Pokoknya kalau Islam mengajarkan an-nazafatu minal iman, kerapian kebersihan pangkal kita orang yang beriman. Makanya Raffi Ahmad bukan Raffi Ahmad. Dinda, disuapkan duit di sini. Ini disuapkan duit. Tisu. Coba ambil satu, tarik pelan-pelan ya. Tarik ya. Itu tisu masih baru ya. Lepasin, coba lebarin, masih baru ya. Jangan dilipat, jangan dirobek, jangan ingus. Itu masih baru ya. Oke, tidak. Kalau itu tisu, kalau ini namanya apa nih? Sebentar. Nih namanya apa nih? Korek. Ini namanya korek api gas. Warnanya apa? Warna biru Pak ya. Masih baru nggak? Masih baru nggak? Karena baru beli. 2 menit ya, jangan dilipat. Sebentar. Kau panggil sebentar Pak. Siapa kau panggil Pak? Oh, ini wajah-wajah ABG nih Pak, hampir berusia bocah. Kau panggil Pak yang paling besar badannya Pak. Pak Levi aja deh, Pak Levi sini, Pak Levi boleh Pak Levi. Ini Pak Levi ini Pak masih sepupunya Pak, ya, yang mengundang di sini Pak, yaitu sepupu Ustaz Ali Mansyah. Nah, Ustaz Ali, Pak Levi, ini Pak Levi itu pas pantes loh nih Pak. Pak, dulu pernah tulis Pak Levi ini kan badannya besar Pak, gagah ya Pak ya. Pak Levi, memang kalau TNI itu kerja keras ya. Latihan mau TNI itu kalau gagah Pak TNI itu. Orang yang badan besar seperti Pak Levi itu nama Cinanya Lo King Kong. Udah Pak ya? Lo King Kong itu nama Cina Pak, nama Cina ya. Pak Levi, kalau orang badannya besar gagah seperti Pak Levi, pasti tenaganya lebih kuat. Betul ya Pak ya? Sekarang begini, Pak Levi tolong bantu. Ini korek api gas. Pak Levi tolong pegang tangan dua. Tangan dua Pak, tangan dua. Tolong dipatahkan tangan dua Pak, patahin. Tak bisa Pak. Memang tak bisa. Bukan hanya Pak Levi Pak. Koko ini Pak di Jakarta Pak suka olahraga fitness Bapak Ibu. Sekarang jarang Pak, sibuk Bapak Ibu. Teman-teman baru gede-gede Pak. Suruh patah tak ada yang bisa Bapak Ibu. Memang ada yang bisa Pak kalau Pak ya. Kalau Pak Levi bisa matahkan orang gas, Pak Levi namanya berubah jadi Lo King Kong. Artinya begini, Pak Levi mohon maaf ya. Koko panggil Pak Levi ke depan. Koko ini minta tolong Pak Levi patahkan ini korek api gas. Mak, tolong Pak Levi cek bahwa ini korek api beneran, bukan bohongan Pak. Ya Pak ya. Sulap yang spektakuler itu sebelum kita tampilkan cek dan recheck. Sulap yang tak boleh disentuh itu namanya salah satunya sulap tradisional.
Sulap-sulap boleh Pak, semuanya boleh disentuh Bapak Ibu. Bapak cek Pak, habis tampil cek kembali Bapak Ibu. Itu sulap-sulap yang spektakuler. Pak asli Pak, asli ya, asli ya. Oke, Pak Levi terima kasih ya. Ini sepupunya Pak, Ustadz Aliman Syah Pak. Ustadz Aliman Syah Pak, Ustadz perwakilan Pak yang ingin menepuk Pak di Kalimantan Bapak Ibu. Aku Ustadz Aliman Syah Bapak Ibu ya, tuh dia pakai rompi warna kuning. Pak Levi, makasih Pak Levi ya. Ini Pak Levi Pak ya, orang sini Pak, kampung mata jauh sini Bapak Ibu ya. Makasih Pak Levi, doakan pernikahannya akhirat ya. Tidak, pegang. Coba tidak patahkan bisa nggak? Jangan dikira-kira Pak Levi sudah pulang kita main, nggak bisa ya. Sudah sini. Men, tisunya mana? Tisu. Pokok pegang umum saya sini. Nah sini. Coba. Coba dibakar ya, dibakar. Coba baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba dibakar. Bakar. 50.000. Lumayan. Ini asli Pak, asli. Pegang. Tidak. Coba terawang ke lampu, terawang. Ya, lebih dekat, terawang. Tidak, aku mau tanya. Itu duit asli apa duit palsu? Duit asli. Kalau asli pakai slot, asli. Tidak. Tangan kiri pegang duit, yang kanan begini, yang kanan. Gaya yang sama. Adinda pegang kepalanya, Kokolik pegang ekornya. Kita bagi dua. Kata orang Palembang Sumatera Selatan, sikuk bagi dua. Satu bagi dua. Pegang. Genggam yang kuat. Yang kuat ya. Oke. Korek apinya akan kita bengkokin Pak. Koko pelintir. Pak Levi, ini korek api gas, koko patahkan bisa Pak dengan resulat. Tapi kalau kau patahkan nanti khawatir gasnya muncul kemana-mana. Kita bengkokin saja. Bengkokin ya. Sekarang tolong bantu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sunat bacanya mantra simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Ibu bapak, orang Islam tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan bacanya sholawat. Kokoli mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Makanya Trans TV memberi julukan kepada Kokoli pesulap syariah. Dan apa pesulap syariah? Karena mantra Koko rubah jadi sholawat. Tidak, lepas. Tidak. Ini sudah bengkok apa belum? Belum, karena belum dibengkokin. Nah, sekarang genggam yang kuat, Koko bengkokin ya. Sekarang cukup Koko yang baca sholawat Pak. Koko ini banyak meneliti tentang sholawat Pak. Di buku itu Pak, itu banyak sholawat Pak yang bisa diamalkan Pak. Yang sakit-sakitan amalkan sholawat bil qulub. Yang banyak masalah Pak, bakal diamalkan sholawat nariyah. Nanti juga Pak ada sholawat munjiat, ada sholawat Nurul Anwar. Ini macam-macam Pak hikmahnya Bapak Ibu ya. Kalau mau ke tanah suci Pak, perbanyak baca sholawat hajjiyah. Nanti ada di buku Bapak Ibu ya, Bapak amalkan Pak. Itu sudah terbukti Bapak Ibu. Masya Allah. Pak ya, yang kuat ya. Sekarang pokok yang baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah sholawat yang Koko baca ini, bengkoklah engkau. Gak main kuat? Bengkok. Yang bengkok oleh apinya, bukan tidak yang bengkok. Bengkok Pak. Pak Bupati, bengkok Pak. Yang bengkok oleh apinya Pak ya. Bengkok ya. Bengkok Pak ya. Bapak lurusin boleh Pak? Lurusin lagi Pak, bisa. Nah bisa ya Pak ya. Asli. Bengkok ya. Bengkok Pak. Bu, kelihatan nggak Bu? Pokoknya itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap tapi kalau tak ada suara.
bukan koko limba. Tidak terusin lagi bisa nggak? Coba tes dulu, terusin dulu Pak. Tak bisa ya? Tidak. Nanti koko ajarkan cara-cara melunakkan benda-benda keras. Linggis, tahu linggis Pak? Tahu linggis? Pernah nonton film di hitam putih? Terang setuju bersama Dedi Koko Terbintang Tanpa linggis, koko pelintir bengkok. Paku beton pelintir bengkok. Senter yang besi Pak, goyangin bengkok Pak. Itu terik-terik cara-cara melunakkan benda-benda keras, apalagi melunakkan hati seorang wanita. Ya Bang, wanita itu maksudnya istrinya Kokolim. Begini ya, tidak 2 menit ya. Bapak Ibu mohon maaf, kalau Bapak Ibu rumah tangga ada suka berantem, ya Bu ya. Pak, suami istri kalau suka berantem, maaf beribu maaf, itu ciri-ciri rumah tangganya tak berkah. Apa penyebabnya? Bapak ketemu solusinya. Pak, Bapak Ibu kalau rumah suka berantem, itu akibatnya Pak dua-dua hatinya keras. Apa penyebab keras Pak? Nanti kita bahas Bapak Ibu. Suami keras, istri hatinya keras. Ketika ada masalah, tak ada yang mau mengalah. Alias dua-duanya egois. Siapa yang lebih egois? Rata-rata laki-laki lebih egois. Betul nggak Bu? Betul Bu? Rata-rata, tapi tak semuanya rata-rata. Rata-rata laki-laki lebih egois. Makanya Koko ini tak suka sama laki-laki. Sudah, nanti kalau suami istri juga masalah Bu ya, Bapak baca buku ini Pak ya. Bapak ada beda ya Pak. Di sini Pak diajarkan betul Pak, bagaimana istri memuliakan suami, suami memuliakan istri. Orang kita beda-bedakan buku. Apa yang tidak keras Pak? Bapak ketemu Bapak Ibu. Bagaimana solusi Bapak Ibu? Bapak ketemu Bapak. Ya Pak ya. Bapak ambil Pak ya. Oke, Bapak Ibu. Nanti kalau punya anak hatinya keras, sama orang suka melawan Pak. Ibadah susah. Bu, itu penyebabnya kebongkar sebentar Pak ya. Penyebabnya tak mau sholat, tak mau sedekah wajib. Zakat itu Pak dapat rezeki Pak, keluarkan 2,5%. Itu milik Pak, ibu istri mau minta, tak mau minta. Bapak makan sama istri keras Pak, rumah tangga tak berkah Pak. Bapak makan sama anak kita Pak, anak kita keras lagi Pak. Ya Pak ya, ibadah susah, orang tua suka melawan Bapak Ibu. Oh, nanti kasih buku ini Pak ya. Pak, dalam buku ini Dinda, ini ada kisah Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni seorang pemuda Pak, yang miskin dia Pak. Tapi Masya Allah Pak, saking berbaktinya sama orang sana sayang Pak. Saking berbakti sama orang tuanya Bapak Ibu Pak, tahu Pak, sampai istighfarnya mustajab kata Rasul Pak. Sampai Rasul mengajarkan, wahai Ali, wahai Sayyidina Umar, nanti kau temui di Syam sana, cari seorang pemuda namanya Wais Al-Qarni. Kalau kau ketemu, minta istighfar dari dia. Istighfarnya mustajab. Kenapa Pak? Wais Al-Qarni pemuda miskin Pak, yang tidak mengabulkan apapun yang diminta sama orang tuanya Bapak Ibu. Ibunya pengen naik haji Pak. Beliau miskin tak mampu beli onta dan kuda Pak. Ia gendong Bapak Ibu dari Syam ke Mekah, lebih kurang hampir 800 km Pak. Ia gendong ibunya ayah bunda. Kisahnya ini menyedihkan Pak, terharu Pak ya. Nanti Bapak baca, kasih anak kita Pak. Ini kisah akan menginspirasi anak Bapak Ibu untuk sayang berbakti sama orang tuanya. Oke, tak panjang lebar. Tidak. Ini namanya uang. Panggilannya duit. Dia kalau masuk Sumatera Barat namanya berubah jadi piti. Masuk Sumatera Utara dia berubah jadi hepeng. Masuk Jawa Barat, Sunda dan Banten namanya berubah Artos dan Arcis. Coba tidak Artos dan Arcis. Arcisnya biasa aja, tidak, jangan muncrat. Maaf bercanda. Tidak. Nama gaulnya money. Orang Barat mengatakan no love, no cry. Gak punya cinta, gak punya air mata. No love, no cry. No money, no dong. No kancing, no ngol. Bentar lagi kita nongol ya. No love, no cry. No money, no dong. No kancing, no ngol Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak. Ini di tanah Arab namanya berubah jadi fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Dinda duduk sebentar 2 menit ya. Nanti Koko panggilkan di ending ya. Koko pinjam dulu sebentar. Dinda, makasih ya. Bentar ya.
Sebentar ya. Namanya siapa? Muhammad Faid. Doakan Mama Fajar Pak, berkahnya. Bila Fajar makasih ya. Silakan kembali ke alamnya. Ke alamnya ke tempatnya ya. Oke, begini sebentar. Tempatnya lebar Pak. Kita dapat 1 jam Pak. Sudah Pak ya? Bu, Pak. Ini namanya apa? Duit. Ini lambang sukses. Tolong rubah jadi berkah. Bagaimana caranya? Begini, Pak, Bu. Duit ini penyebab pertama orang hidupnya berkah, orang hidupnya jadi tak berkah. Penyebab pertama nih, percaya Pak? Duit penyebab pertama, anak jadi berkah, anak jadi tak berkah. Duit. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad mengajarkan Pak, Nabi Muhammad mengajarkan cari duit yang baik Pak, cari duit rezeki Pak yang baik dan halal. Kalau tak baik tak halal dimakan sama keluarga, berubah jadi darah, darah berubah jadi daging, tumbuh daging yang tidak halal. Daging tidak halal akan disentuh oleh api neraka, hidupnya tak pernah berkah. Orang tua nafkah yang tidak halal, memakan sesuatu yang bukan hak miliknya Pak ya Pak ya. Pak, di yaumul kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit penyebab pertama, orang nanti matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bahkan duit penyebab yang paling besar, nanti orang matinya masuk neraka atau masuk surga. Percaya? Survei membuktikan. Gara-gara duit hidupnya tak berkah, mati masuk neraka Pak, su'ul khotimah. Cuma 2 Bapak Ibu. Pertama, ketika dia cari duit, dia tidak bersyukur. Oke Pak ya, Pak, jantungnya berkah itu bersyukur. Jantungnya dicabut keberkahan itu tak bersyukur. Orang yang tak bersyukur namanya kufur, mengingkari nikmat yang Allah berikan Pak. Ya Pak ya. Orang yang kufur dicabut keberkahannya. Mana dalilnya Pak? Dalilnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau tidak bersyukur, kau lupakan nikmat yang kuberikan, awas azabku sangat pedih. Artinya awas ku cabut keberkahanku. Jadi begini Pak, syukur itu jantungnya berkah. Ya Pak ya. Maaf. La in syakartum la azidannakum. Surah Ibrahim 7 Pak. Ibrahim ayat 7. Kalau kau bersyukur, ku tambah nikmatku, ku tambah nikmatku. Tambahnya nikmat Allah itu namanya berkah. Berkah kata ulama ziyadatun alal khair. Bertambahnya kebaikan dan kebaikan dari Allah itu namanya berkah. Begini Pak, gara-gara duit hidupnya tak berkah, matnya surah khotimah. Ketika dia cari duit, dia tidak bersyukur. Siapa yang tidak bersyukur? Aku mau tanya Pak. Pak, Bu, masih hidup? Cari duit, cari rezeki. Duit rezeki siapa yang kasih? Siapa yang kasih rezeki? Allah. Ya Pak ya. Cari duit, cari rezeki. Duit rezeki dari Allah, tak bersyukur Pak. Dia lupakan dia kasih duit, dia kasih rezeki, dia lupakan Allah. Tak mau sholat yang 5 waktu. Ya Pak ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Ya Pak ya. Pak, sibuk cari duit Pak, tak mau sholat yang 5 waktu. Gara-gara dia cari duit sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Hafal ini Pak. Ini pengalaman atau pengamalan Pak. Sejarah mengatakan, perhatikan Pak, Nabi Muhammad Bapak Ibu Pak, beliau ini Pak, Nabi Muhammad dijamin masuk surga, tak punya dosa. Betul? Nabi Muhammad Pak, Bapak tahu ketika sholat, sejarah mengatakan sampai bengkak kaki beliau kayak pundak. Sampai itu Nabi Muhammad bernama Siti Aisyah dan sahabat beliau bertanya, wahai Rasulullah Muhammad, kenapa sholatmu begitu panjang dan lamanya sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah dijamin masuk
surga? Jawaban Nabi Muhammad Pak cuma satu Bapak Ibu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jawabannya adalah afala akunu abdan syakura. Apakah salah kalau aku termasuk hamba Allah yang pintar bersyukur? Bapak Ibu, ini duit sukses, berubah jadi berkah. Caranya bagaimana? Bersyukur. Cari duit, rezeki dari Allah. Allah jangan dilupakan Pak. Sesibuk apapun cari duit, sesibuk apapun kerja, jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu. Setuju ya Pak ya? Sholat. Oke, yang kedua Pak. Gara-gara duit hidupnya tak berkah, mati sul khotimah. Yang kedua, begitu cari duit dikasih. Dikasih nggak Pak? Dikasih Pak ya? Dikasih Islam dia maupun apa dikasih Pak. Kenapa dikasih? Allah Maha Pengasih, kasih tak pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Teringat, jadi Pak ketika dulu masih nyantri Bapak Ibu. Dikasih Pak? Dikasih Pak ya? Begitu dikasih, tak bersyukur yang kedua kali. Kalau tadi Allah yang jelaskan dalam Al-Quran, sekarang Pak Nabi Muhammad yang jelaskan Pak. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, kata Rasul Pak, yang tak bersyukur itu adalah wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tidak berterima kasih sesama manusia, tandanya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Begitu cari duit dikasih, dia tidak terima kasih. Perhatian, terima kasih. Terima kasih. Ini terima ngumpet, terima simpen. Yang namanya terima kasih, terima kasih. Orang Islam dalilnya awal surah Al-Baqarah. Setelah kalimat alif lam mim ada kalimat wa mimma razaqnahum, apa-apa rezeki yang kuberikan kepada kalian terima. Yunfikun, sebagian kasih. Terima kasih itu adalah sedekah. Master keberkahan adalah sholat dan sedekah. Pak, Bu, Pak, sholat ada dua, wajib dan sunnah. Wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Berdosa Allah murka. Allah murka dicabut keberkahannya. Sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Itu hanya bonus. Sedekah, rukun Islam yang ketiga ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Zakat. Zakat itu sedekah wajib. Zakat ada dua, zakat fitrah di bulan Ramadan, yang kedua zakat mal. Rukun Islam yang keempat puasa. Ada dua, yang wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Ramadan wajib. Yang sunnah yang mana? Di luar Ramadan itu sunnah. Rukun Islam yang kelima naik haji. Ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Haji besar. Bagi yang sudah mampu segi hartanya Pak, wajib daftar haji Pak ya Pak ya. Yang sunnah yang mana? Haji kecil, umroh. Dua Pak ya. Pak, sholat wajib, sedekah wajib, sholat dan zakat. Itulah perintah Allah. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Sholat zakat itu master keberkahan. Ibu bapak, nanti kalau sudah amalkan sholat dan zakat, sholat dan sedekah, bapak amalkan Pak, bawa pulang buku ini Pak, ini akan mustajab. Ya Bu ya, mau berkah Pak? Pak, master gerbang berkah sholat dan sedekah. Sholat wajib, sedekah wajib, tambah sunnah, tambah sedekah sunnah. Orang Cina Muslim punya prinsip, hidup miskin, jangan salahin Tuhan. Mau kaya,
pelit hanya. Dan yang miskin jangan putus asa, harta kita tak boleh disimpan-simpan saja. Sedekah ditambah pasti harta nambah, karena pasti jadi berkahnya. Salat dan sedekah ya Pak ya. Ibu bapak, ibu pak, masih hujan Pak. Ibu bapak, bu, mohon maaf ya Pak ya, tolong renungkan. Dokter tak berjanji siapa yang berobat pasti sembuh, betul Pak? Betul nggak? Bulan corona Pak, berapa banyak Pak orang meninggal Pak di rumah sakit, betul tidak? Allah buktikan Pak, ya Pak ya. Dokter tak berjanji siapa yang berobat pasti sembuh. Guru tak berjanji siapa yang belajar pasti jadi orang sukses. Perhatikan Pak, sekarang Pak sarjana Pak banyak jadi pengangguran Bapak Ibu. Tetapi demi Allah, Allah berjanji siapa yang konsisten menjaga sholat yang 5 waktu dapat rezeki, dia terima kasih, keluarkan sedekah wajib 2,5% dia keluarkan Pak. Namanya zakat. Sholat zakat diamalkan, maka Allah berjanji dijamin rezekinya, kehidupannya dunia dan akhirat. Mana janji Allah? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya kalimatnya inna Pak, orang-orang yang beriman pasangannya beramal soleh. Wa aqamus shalah wa atuz zakat, dia dirikan sholat, dia keluarkan sedekah wajib zakatnya, sholat zakat diamalkan, maka Allah berjanji lahum ajruhum inda rabbihim, dapat balasan pahala dari Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya tak pernah sedih, hidupnya tak pernah khawatir, hidupnya tak pernah galau. Kenapa? Karena rezeki kehidupannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, mau berkah tidak Pak? Ya Pak ya, bersyukur ya Pak Bu ya. Duit ini Pak lama sukses Pak, Bapak rumah jadi berkah. Caranya bagaimana? Cuma bersyukur. Cari duit rezeki dari Allah. Allah jangan lupakan Pak, dirikan sholat yang 5 waktu yang muslim ya Pak ya. Yang kedua Pak, dapat apa? Terima kasih. Terima kasih itu sedekah. Sholat wajib, sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Itulah perintah Allah, aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu master keberkahan. Paham Bapak Ibu? Pak, pokoknya pesan Pak, biar Bapak tidak salah paham. Pak, Bapak kalau dapat rezeki, ya Pak ya, tolong Bapak dapat rezeki bukan hasil dari sedekah orang Pak. Kalau Bapak dapat rezeki dari sedekah orang, Bapak tak wajib zakat. Tandanya Bapak ekonominya lemah. Kalau Bapak dapat rezeki, Bapak jerih payah Bapak Ibu, Bapak wajib keluarkan 2,5%. Ya Pak ya, tolong ya Pak ya, jangan hitung-hitungan. Jangan tunggu nisab, jangan tunggu haul. Bapak boleh tunggu nisab, tapi kalau hitung-hitungan tunggu haul sama nisab, Bapak nanti pusing, pokoknya pusing Pak hitung sama haul Pak ya. Kalau kita hitung-hitungan, itu namanya orangnya perhitungan. Orang yang perhitungan namanya bakhil. Kalau kita hitung-hitungan, nanti Allah kasih rezeki juga hitung-hitungan. Dapat rezeki, terima kasih. Pinggir Pak, 2,5%. Pinggir Pak ya. Ini jangan dimakan. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Di rezeki kita itu Pak 2,5% itu milik fakir miskin, meminta tak meminta. Baca surat Al-Quran Az-Zariyat ayat 14. Pinggir Pak ya. Pinggir Pak. Bapak makan Pak, Bapak tak berkah. Cari duit pun apa? Biar hatinya bahagia. Cari duit tak bersyukur, tak mau sholat, tak mau zakat, dicabut keberkahannya. Duit banyak, kerja banyak, hutangnya juga banyak Pak. Hutang, malam tidur tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina. Cari duit pun apa? Biar rumah tangganya bahagia Pak. Bapak kasih makan istri, makan bareng-bareng Pak ya. Rumah tangganya tak bahagia Pak, dicabut keberkahannya Pak. Siang malam suka berantem, tak ada kebahagiaan Bapak Ibu. Cari duit pun
juga senang Pak. Pak, cari duit tak bersyukur, tak sholat, tak usah kata. Zakat itu Pak, sedekah wajib, itu kan milik fakir miskin. Semuanya Bapak kasih makan Bapak, makan semuanya Bapak Ibu, hatinya mulai keras Pak. Ada masalah Pak, orang tua tak bersyukur, suka melawan ibadah susah. Bapak beli barang Pak tak berkah, ditipu orang, kecopetan, kehilangan, kebakaran, kecopetan, kerusakan dan sebagainya. Apa kata Allah Bapak Ibu? Ma'asaba min musibatin illa bi'iznillah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa diri kalian kecuali dengan izin Allah. Pak, karena 2,5% itu Allah perintahkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Surah Taubah Pak. Dapat rezeki Pak, tolong ambil ya Pak ya. Kita ini kepala rumah tangga, Bapak ambil, Bapak sisihkan 2,5%. Bapak sisihkan itu sudah niat zakat sedekah wajib ya Pak ya. Jangan dipendam ya Pak ya. Bapak simpan sampai setahun Bapak tak keluarkan, dicabut keberkahannya Pak ya Pak ya. Yang jelas amal soleh ikan sapat ikan gabus lebih cepat lebih baik. Bapak sisihkan itu sudah niat zakat. Kalau Bapak tidak ambil Bapak sisihkan, nanti Allah ambil dengan caranya Allah Pak. Demi Allah Bapak Ibu, sholat dan zakat Pak, pikirnya Pak ya. Pak, Bapak kalau dapat uang sedekah, Bapak orang ekonominya lemah Pak, Bapak tak wajib sedekah wajib. Kenapa? Kalau Bapak dapat rezeki, Bapak sudah mampu berjuang buat agama Allah bi amwalikum dengan sebagian hartanya ya Pak ya. Tapi kalau Bapak hartanya lemah Pak, Bapak tak bisa berjuang dengan sebagian Allah dan hartanya, Bapak sedekah tidak? Tetap sedekah. Yang susah-susah ekonominya lemah, tetap sedekah ya Pak ya. Tak bisa pakai harta, sedekah dengan jiwa Pak. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta tak bisa, ekonominya lemah, sedekah dengan jiwa Pak. Tetangga ada yang meninggal dunia, Bapak tapi itu pada harta Pak, Bapak ekonominya lemah, Bapak sedekah dengan tenaga, tolong dibantu Pak. Yang nikah, resepsi, hajatan, yang meninggal Pak, bantu Pak ya. Gampang memberi pertolongan dengan tenaganya. Pokoknya saya mah sudah tua, tenaga sudah tak kuat. Ya sudah, Bapak sedekah dengan pikiran. Kasih ide yang terbaik ya Pak ya. Orang semakin tua semakin banyak pengalamannya Pak, semakin banyak makan garamnya. Makanya kalau yang sudah menjabat ketua masjid Pak, itu namanya bukan mantan ketua masjid, tapi namanya penasehat. Yang pernah menjabat jadi RT Pak, bukan mantan RT, tapi penasehat RT. Dia lebih makan garam berarti ya Pak ya. Pokoknya saya mah malas mikir. Ya sudah, Bapak sedekah dengan doa. Gampang mendoakan Pak. Bapak doakan Pak ya, biar lancar, biar berkah. Orang semakin tua semakin banyak amal ibadahnya, doanya semakin mustajab. Pokoknya saya mantai bisa berdoa. Ya sudah, Bapak senyum. Gampang tersenyum. Walaupun Bapak Ibu sudah tua, gigi ompong tinggal 2, senyum aja Pak. Karena kata Rasul, senyummu kepada saudaramu laka sedekah, bernilai sedekah bagimu. Pokoknya saya mah tak bisa senyum. Ya sudah, Bapak mati. Udah Pak mati, dia mati, sudah mati. Karena dia sudah mati, tak bisa senyum dia Pak. Artinya selagi masih hidup wajib sholat sebelum disolatkan dan wajib sedekah. Tak bisa dengan harta, sedekah dengan jiwa Pak. Makanya demi Allah Pak, ketika manusia sudah meninggal Pak, semua manusia merengek-rengek kepada Allah, minta hidup lagi Pak di dunia Pak, walaupun sebentar. Apa yang dia minta? Sedekah. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak sudah amalkan sholat dan zakat, Bapak tambah setelah sunnah sedekah sunnah, tolong Bapak bawa buku ini Pak ya. Ini buku banyak amalan keberkahan. Yang punya utang macam-macam ini akan mustajab. Tapi kalau Bapak tidak sholat wajib, tidak sedekah wajib, yang mampu harta Pak, kamu sedekah wajib Pak. Bapak yang ekonomi susah, pelit dengan bantu sedekah dengan tenaganya Bapak Ibu ya. Bapak ini Bapak amalkan, ini tak akan mustajab. Betul Pak ya? Kita survei membuktikan sebagai penutup Pak. 5 menit Bapak Ibu, selesai Pak. Begini, Bu, Pak, Bapak mau tanya kepada Bapak Ketua Masjid. Percaya Pak? Pak Ketua Masjid Al-Mukarram, Bapak Rahmat
masjid besar Pak, nyaman, soalnya bagus, tentram, indah, rapi. Pak Rahmat Edi, tempat wudhu di mana Pak? Tempat wudhu Pak? Sana Pak ya. Kerannya banyak Pak, banyak kerannya ya. Oke, itu mau tanya Pak Edi, itu kerannya Pak dari PDAM atau dari bawah tanah diambil aja Pak? Di bawah tanah ya, disedot pakai mesin. Pakai mesin ya, disedot, ditampung nggak di atas? Oke, penampungannya namanya apa? Apa namanya? Toren air, profil. Profil itu tahu profil nggak Pak? Tahu profil? Orang Jakarta namanya toren, orang Sumatera Barat namanya tetmon, orang Lampung namanya tower, orang Kalimantan namanya profil, tangki air. Tahu? Letaknya di mana? Di atas. Warnanya apa? Rata-rata oranye. Ada yang biru, krem, stainless, macam-macam sekarang Pak. Sudah Pak ya? Oke. Isinya apa? Isinya apa? Air. Letaknya di mana? Di atas. Begini Pak ya. Kenapa profil itu letaknya di atas? Kenapa tidak di bawah? Jawabannya biar airnya gampang mengalir ke bawah. Betul ya Pak ya? Mohon maaf ya Bu ya. Jadi semua keran-keran yang mengalir itu Pak, itu berangkat dari profil. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Kalau profilnya siang-siang kena sinar matahari, panas, yang keluar keran airnya hangat apa dingin? Hangat. Kalau profilnya puluhan tahun tak pernah dia bersihkan, berlumut, baunya amis. Kira-kira yang keluar keran airnya amis atau tidak? Amis. Karena semua keran airnya berangkat dari profil. Betul? Perhatian. Di bawah profil itu ada satu keran. Satu keran Pak. Namanya keran kontrol. Stop keran. Tahu Pak? Tahu nggak? Bu, tahu stop keran nggak Bu? Ibu kalau tak percaya, besok pagi ibu pulang Bu, ibu besok pagi ibu berubah jadi Wonder Woman. Ibu naik ke atas profil, cari Bu mana keran kontrol, cari Pak. Ini profil, di bawahnya ada pipa Pak. Tengah-tengah itu ada satu keran Pak. Zaman dulu modelnya bulat Pak, warnanya merah kuning-kuningan, kemas masa Pak, diputar. Kalau sekarang modelnya T atau L, angka 7 Pak. Dulu warna tembal apa? Tanya Pak Mulyadi Pak. Beliau ini Pak pengusaha material ya Pak Ibu. Mana Pak Mulyadi? Betul Pak ya? Putar Pak. Apa namanya keran stop keran? Apa fungsinya? Fungsinya jika nanti ada salah satu keran di bawah ada yang bocor, Bapak Ibu tak usah panik. Tak usah panik ya Pak ya. Bapak cukup naik ke atas profil, kunci keran kontrol. Kuncinya Pak. Atau maka semua keran-keran di bawah satu pun air tak ada yang mengalir. Kenapa tak mengalir? Keran kontrol dia kunci. Pak, Ibu, demi Allah, 17 tahun Kokoli meneliti Pak, melamun, merenungkan dan mengamal, membuktikan Pak, keran kontrol itu ilustrasinya, umpamanya adalah sholat wajib, sedekah wajib, sholat dan zakat. Bapak tidak amalkan, Bapak tidak buka keran kontrol. Sebanyak apapun keran di bawah, satu pun tak ada yang mengalir airnya. Kenapa? Keran kontrol dikunci. Apa artinya? Bapak rajin sholat sunnah, puasa sunnah, zikirnya panjang, amalannya banyak, kurbannya ribuan sapi, umroh berkali-kali. Jawabannya berkah nggak? Jawabannya berkah. Berkahnya akan terhambat di atas Pak. Terhambat dia Pak, karena keran kontrol Bapak belum buka. Sholat wajib, sedekah wajib, rukun Islam yang kedua dan ketiga. Ya Pak ya, Pak ya. Sebelum yang kedua ketiga Pak, Islam yang pertama Pak, syahadat wajib. Pokoknya terus Islam Pak, wajib baca kalimat syahadat. Ya Pak ya. Bapak sekarang
sunnah, ya Pak ya. Yang kedua dan ketiga, Bapak tidak amalkan 2-3 ini Pak, sebanyak kabel Bapak tak ada yang mengalir. Bapak rajin puasa sunnah, sholat sunnah, kurban ribuan sapi, umroh berkali-kali. Jawabannya berkah, berkah. Berkahnya akan terhambat di atas Pak. Kenapa? Keran kontrol belum dibuka. Buka dulu keran kontrol Pak ya, sholat dan sedekah. Bapak buka Pak, sholat wajib, sedekah wajib, airnya mulai mengalir Pak. Mengalirnya standar Pak, tak kenceng tak deres Pak. Biar kenceng bagaimana? Tambah bonus. Bonus itu kalau bahasa ibadah namanya sunnah, ya Pak ya. Apa bonusnya? Tambah mesin pendorong. Tahu mesin pendorong Pak? Mesin pompa pasang di kakak profil Pak. Bapak kalau masuk hotel berbintang buka soal bakaran Pak. Rata-rata mereka pakai mesin pendorong. Mesin pendorong itu ilustrasinya adalah sholat sunnah, sedekah sunnah. Bapak kalau sudah sholat subuh Pak, pagi-pagi Pak tambah sholat duha walaupun cuma 2 rakaat, ya Pak ya. Bapak Ibu kalau sudah sholat isya, malam-malam kebangun Pak, tambah sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Bapak kalau bisa sebelum tidur tambah sholat taubat walaupun 2 rakaat, tambah sholat sunnah hajat walaupun 2 rakaat, tutup dengan sholat witir Pak walaupun cuma 1 rakaat. Kalau bisa Pak tambah sholat tasbih, tak bisa tiap hari, sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali, seumur hidup cuma 1 kali. Ramadan datang tambah sholat sunnah tarawih minimal qobliyah dan ba'diyah, lalu tambah dengan sedekah sunnah. Mana sedekah sunnah? Bapak dapat rezeki, Bapak sisihkan dulu Pak 2,5%. Lalu Bapak sedekah lagi Pak, itu sedekah sunnah. Itu mesin pendorong Pak, kenceng Pak. Bapak sisihkan ternyata over lebih dari 2,5%. Yang lebih-lebih itu mesin pendorong Pak, kenceng Pak. Bapak Ibu, master keberkahan, sholat wajib, sedekah wajib, tambah sholat sunnah, tambah sedekah sunnah. Nanti pulang bawa ini amalkan Pak, ini akan mustajab, akan terjadi. Yang punya hutang nanti amalkan Pak, hutang cepat lunas, cepat selesai. Yang menikah belum punya keturunan, insya Allah dikasih keturunan. Ini macam-macam Bapak Ibu ya, ayah bunda. Itulah peristiwa Isra Mi'raj Pak, turun perintah sholat 5 waktu. Sholat pasangannya zakat. Oke Bapak Ibu percaya Pak ya. Sudah tausiah 1 jam 5 menit. 5 menit lagi Pak, percaya Pak. Sholat zakat diamalkan Pak ya. Ibu 17 tahun Pak meneliti Pak, semua ciptanya Allah itu berpasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Pak, kalau pasangan tak ada, punah, stres kita Pak. Contoh, ada siang, ada malam. Bapak kalau ada siang, tak ada malam, Bapak stres nggak kerja Pak? Stres, Bapak kerja Pak tak pulang-pulang Pak. Kapan jam 5 sore? Bapak jadi Bang Toyib. Ya Pak ya. Pak, malam ada siang, daratan pasti ada lautan, laki-laki ada perempuan. Itu pasangan Pak, diam pasangannya ngomong, laki-laki pasangannya perempuan. Contoh, Nabi laki-laki Nabi Adam, perempuan Siti Hawa. Itu pasangan Pak, pasangan Nabi Adam Siti Hawa. Coba Pak, Adam laki-laki, laki-laki banyak diam, perempuan Siti Hawa banyak ngomong. Pasangan itu Pak, coba Pak ngomong Pak, Adam, perhatikan Pak, Adam, minum Adam. Ibu-ibu dari Siti Hawa. Mangap ya Pak ya. Ada yang bikin Siti Hawa. Ayo bawa ke bengkel. Makanya Bapak kalau punya istri ngoceh ngomel mulu Pak, dimaklumi Pak, istri kita Siti Hawa, Bapak Adam. Diam Pak, dengerin saja Bapak Ibu ya. Ntar baca ngomong sendiri Pak. Pasangan ya Pak ya. Pak, coba Pak ngomong pasangannya apa? Diam. Orang ngomong tak bisa diam, Bapak dianggap orang gila. Orang gila yang penting ngomong, ya Pak ya. Orang beriman ngomong yang penting. Bapak kalau ngomong tak bisa diam, orang gila. Bapak diam tak bisa ngomong, Bapak dianggap orang bisu. Melek pasangannya merem. Bapak bisa melek tak bisa merem, Bapak sakit, lemah kita Bapak Ibu. Bapak merem tak bisa melek, Bapak dianggap mayat, mati Pak. Ya Pak ya. Pak, makan pasangannya apa?
minum. Orang makan tapi tak minum, dehidrasi, kecekek. Orang minum tak makan, itu perutnya kembung. Oke ya Pak ya? Pak, Bu, begini Pak. Buang air besar, buang air besar, patahnya mau apa? Buang air kecil. Bapak nanti kalau masuk toilet, Bapak renungkan Pak. Kalau kita buang air besar, pasti berbarengan Pak buang air kecil. Itu Pak pasangan tuh Pak. Bapak bisa buang air besar, tak bisa BAK, buang air kecil, pasti masuk rumah sakit. Bapak bisa BAK, tak bisa BAB, masuk rumah sakit. Yang pertama begini Pak, kaki kanan pasangannya apa? Kaki kiri, yang kanan punya, kiri tak punya Pak. Begini caranya Pak. Nah, kalau begini panggil Cina itu Bapak Ibu. Masa mudah Pak ya? Oke, Bu, Pak, jangankan cintanya Allah sendiri ternyata punya pasangan. Pasangan bukan istri, tapi pasangan kekasihnya Allah. Bapak perhatikan Pak, kalau Bapak lihat pintu itu Pak, itu pintu adalah hak Allah. Sebelah kita apa siapa? Itu pasangannya Allah Pak ya. Bapak biasa kalau ke masjid, ini Muhammad, sini Allah, ini Nabi Muhammad. Pasti Pak ya? Coba lihat Pak, Allah Muhammad. Besok-besok om ganti Pak, lah Pak Nabi Muhammad Pak, mau ganti Nabi Adam Pak. Bapak protes nggak? Protes, bukan pasangannya Pak. Allah pasangannya Muhammad. Ketika Allah perintahkan ati Allah, taatilah Allah. Kalimat berikutnya pasti wa ati Rasul, taatilah Nabi Muhammad. Bapak taat kepada Allah, pasangannya Muhammad tidak, Bapak tidak diterima. Bapak taat Nabi Muhammad, Allah tidak, tak diterima Pak. Itu pasangan paket. Ketika Allah perintahkan aqimus sholat, dirikan sholat, pasangannya wa atus zakat, tunaikanlah sedekah wajib. Pasangan ya Pak ya. Ayo Bapak Ibu, master keberkahan sholat dan sedekah. Perbanyak sholat wajib, amalkan sedekah wajib, sedekah Bapak keluarkan, tambah sholat sunnah, tambah sedekah sunnah. Nanti pulang kok ini Bu, ini amalan Pak. Bapak Ibu akan dapat solusi Pak. Top jan mustajab insya Allah. Ayah Bunda, karena sudah malam, Bapak tak panjang lebar Bapak Ibu ya. Nanti silakan baca buku boleh. Sudah selesai Bapak Ibu? Tidak, sini tidak, panggil sini, mana sini? Sini tidak, sini. Nih ya. Mana duit tadi Bang? Duitnya mana? Hah? Kok di sini ya? Di sini ya? Tidak. Ini duit ya. Duit ini pernah ngomong, kenalkan wajahku, kenalkan namaku adalah duit. Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Dari kalangan anak-anak, aki-aki, tunanetra, orang gila sekalipun tahu kalau aku duit. Wajahku biasa-biasa saja. Ini gambar-gambar wajah para orang Pak. Bapak Ibu perhatikan Pak ya. Ini simpel Pak. Bapak ini sukses berubah jadi berkah. Besok Bapak kalau pegang duit, perhatikan ini depan gambar wajah-wajah pahlawan ya Pak ya. Pasti Pak, duit itu depannya gambar-gambar wajah pahlawan. Tapi kalau di belakang Pak, itu gambar wanita yang sedang menari. 100.000 ada gambar wanita yang menari. 50.000 belakangnya gambar wanita yang menari. 20.000 gambar yang menari. Sampai 2.000 Pak, sampai 1.000 rupiah Pak. 1.000 rupiah baru Pak, itu tarik tifa. Orang Maluku Pak, Papua Pak. Kelihatannya laki tadi perempuan Pak. Duit itu kalau di belakang Pak, setelah ada gambar-gambar wanita-wanita yang menari Pak. Kenapa semua duit di belakang ada gambar wanita yang menari? Kenapa? Kenapa semua pecahan kertas di belakangnya ada gambar wanita yang menari? Jawabannya, karena hanya duitlah yang bisa membuat hati wanita itu bahagia dan happy. Dia kalau happy nari, makanya Koko selalu mengatakan, ya Pak ya, hati seorang wanita itu persis seperti rekening bank. Dia tak akan berbunga kalau tak ada saldonya. Ibu kalau pegang duit, dahulukan kebutuhan baru keinginan. Itu Bu ya. Kebutuhan akhir dulu. Pak, ini uang apa? Uang gajian. Sudah zakat apa belum? Belum Pak. Pinjamin dulu Pak zakatnya Pak ya. Baru kebutuhan dunia ya Pak ya. Bayar listrik, wifi, cicilan rumah, kontrakan, bayar kontrakan, cicilan, baru keinginan ya Pak ya. Bapak mau jalan ke mall, monggo Pak ya. Mau rekasi boleh Pak. Itu hanya keinginan Pak. Dahulukan kebutuhan, baru keinginan. Duit sukses pasti akan berubah jadi berkah. Sudah selesai Pak ya. Tidak, ini duit 50.000 buat Adinda. Walaupun 50.000 lumayan, daripada lu manyun
Ambil tidak, tidak maaf sini. Tidak ini namanya siapa sih? Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Fajar. Muhammad Fajar ini masuk sekolah apa sudah kuliah? Kerja. Kerja ya, masya Allah. Itu namanya kuliah ayah, bantu-bantu ayah. Kalau kuliah itu kan ilmu pak. Ini kuliah ayah, kerja. Oke, tidak 50.000 cukup nggak buat ngopi? Cukup ya, cukup ya. Pokok suka kopi ya, suka kopi ya. Pokok ini selalu suka kopi pak. Pokok paling tak suka kopi. Karena cari kopi yang paling pahit tak pernah ketemu. Tidak tahu kopi yang paling pahit. Kopi yang paling pahit, kopi ini dia daripada aku pak. Ambil tidak ya? Oke. Tidak, tidak. Tinggalnya di mana? Tinggal di mana? Misalnya di mana? Rumah. Tinggalnya di rumah. Pinter ya pak ya. Jadi bapak tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah. Kalau alamatnya baru kabupaten Bingan, itu alamat ya pak ya. Tinggal bisa di rumah, apartemen, hotel, pesantren. Ini pintar nih pak. Tinggal di mana? Tinggalnya di rumah. Alamatnya tak tahu kalau alamatnya ya. Alamatnya di mana? Kesungan. Kabupatennya Ketingan. itu alamat ya. Bapak mohon maaf ya Pak Bupati, 2024 ini Pak Bupati ternyata ada program baru Pak. Tidak boleh berdoa di atas pesawat Pak. 2024 tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Di atas tak boleh Pak, jatuh ya Pak ya, jatuh ya Pak ya. Doanya harus di dalam Pak Bupati ya. Di atas mah jatuh ya. Tak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Buka pintu aja nggak boleh Pak ya, apalagi di atas Bapak Ibu ya. Jadi tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah. Alamatnya di Kabupaten Kasongan. Ambil ya tidak ya. Bawa sholat ya. Ini kalau kalian mau sholat nanti berubah jadi tisu lagi. Ada kantong mana? Nah, Pak, ini kalau Bapak sedekah pakai ilmu. Sholat pakai ilmu, sedekah pakai ilmu, tapi jangan pakai ilmu tenaga dalam. Jangan Pak. Salah. Pakai ilmu agama Islam. Pertama kalau mau sedekah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasul Pak, satu amal kebaikan tanpa basmalah putus keberkahannya. Bapak kalau sedekah pakai baca basmalah Pak, orang mau lihat, nggak mau lihat, mau senyum, mau nyinyir, masa bodoh Bapak. Bapak sudah karena Allah. Sudah Pak ya? Yang kedua, innamal amalu binniyat. Berkah tak berkah tergantung niat. Bapak kalau sedekah wajib tak boleh atas nama. Itu bukan gerbang Pak, ya Pak ya. Tapi kalau Bapak sedekah sunnah boleh atas nama. Shadaqatun an, sedekah atas nama. Haji boleh atas nama. Ya Allah. Coba nih Pak, betul Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaitu shadaqatan ummi Salma binti Kimli wa banati wa bani lillahi ta'ala. Ya Allah, aku sedekah atas nama ibuku Ummi Salma dan anak-anakku lillahi ta'ala. Sedekah atas nama Pak ya. Karena sedekah menolak musibah, memanjangkan umur kalian. Satu kali sedekah Pak ditutup 70 pintu keburukan. Sedekah menolak mati suul khotimah. Maaf ya Bu ya, ibu oleh Pak umur 75 Pak, usia 75 Pak, Islamnya sudah 18 tahun. Jangan Pak, bulan corona Pak, tahun lalu Pak, karena orang yang kelas berat koma 18 hari tak sadar Pak, karena punya asma. Corona yang kelas berat sekarang panjang umur Pak, sehat walafiat. Kenapa? Pokoknya selalu sedekah Pak atas nama ibunda tercinta Bapak Ibu. Saya orang tua Pak, sedekah ya Pak ya, sedekah nama Bapak. Kalau ada sakit Pak, sedekah sama saya ya. Ya Allah, ini sedekahku ya, ambil sayang ya, ambil ya. Ya, ini bawa sholat ya. Dan waktu berubah jadi saudara ya, ya. Nah, begini. Terakhir Bapak Ibu sebagai penutup. 5 menit Bapak Ibu. Pak, aku mau tanya. Punya anak bahagia apa tidak? Jawab. Punya anak bahagia apa tidak? Aku mau tanya. Mau bahagia cuma di dunia atau sampai alam kubur, sampai alam akhirat? Yang mana? Sampai akhirat Pak ya. Kalau cuma di dunia, Bapak sekolahkan tinggi Pak. Mana silakan Bapak Ibu. Bapak tak ajarkan agama. Bapak mau rumah dikasih. Tapi Bapak ketika meninggal dunia Pak, anak kita tak bisa berdoa Pak. Baca Yasin tak bisa Bapak Ibu. Bapak cuma sukses. Ya Pak ya. Kalau mau punya anak yang berkah, hari ini pokoknya pesan. Mau tahu nih Pak ya. Bapak sesibuk apapun cari
duit. Ya, pinjam ya, udah serah terima soalnya ya. Sesering mau cari duit, sholat jangan ditinggalkan. Datang hari Jumat, nah, iya Pak. Kamu di mana sekarang? Di rumah Pak. Kamu muslim apa non muslim? Muslim Pak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak. Kan kemarin habis sunat Pak. Hari apa sekarang? Jumat. Lantas sholat Jumat. Sana kamu sholat Jumat. Pantau sholatnya Pak ya. Ibu punya anak laki-laki, Jumatannya dipantau ya Bu ya. Nah, sholat Jumat. Ingat, sholat gandengannya zakat. Zakat sedekah wajib. Ya Pak ya, sholat dan zakat, sholat dan sedekah. Pak, Bu, kalau suruh anak kita sholat, tangannya sedekah. Sedekah. Butuh ini. Kalau anak kita hari Jumat, Bapak kasih motivasi. Jajan di hari 10.000. Hari Jumat spesial Pak. Jajannya contoh minimal 30.000. Nah, ini yang 30.000 Pak. Bagi dua Pak. Yang ini 15.000 kamu masuk masjid, tolong kamu sedekahkan ya. Masuk kotak amal Pak. Pertama baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tolong kamu niatin, ya Allah, aku sedekah atas nama bapakku Ahmad bin Fadil, ibuku Jamilah bin Usman, lillahi ta'ala. Biasakan dia sedekah atas nama orang tuanya, biasakan dia sedekah menyebut nama orang tuanya, bin dan binti. Bapak nanti meninggal Pak, bahagia alam kubur sampai alam akhirat, dia gemar sedekah atas nama orang tuanya. Sudah Pak ya? Nanti kotak amal Bapak ya. Yang 15.000 lagi setelah sholat kamu boleh jajan. Semangat dia Pak. Anak kecil hobinya jajan, orang tua tak boleh jajan. Ya Pak ya. Paham ya Pak ya? Sholat dan sedekah. Ambil tidak ya? Sudah selesai penutup ya. Salam saya. Salam. Tidak mau berkah enggak? Nanti kalau salaman sama orang tua termasuk sama guru, Bapak ajarkan dia pegang tangannya begini, tangannya dibalikin, letak di kepala sambil merunduk. Jangan dicampur Pak, jangan. Contoh, coba cium dibalikin. Bawa ikan asin nggak? Oh enggak. Karena tadi habis makan Bapak belah ikan asin, ada ayam, macam-macam ya Pak ya. Cium ya, sudah. Saya letak di kepala. Doakan Pak, doakan begini Pak. Kalau dia anak laki-laki, doakan ya Allah, jadikan putra-putra yang soleh, jadikan orang yang bermanfaat ya Allah. Kalau dia anak putri Pak, ya Allah, jadikan putri-putri yang soleha, lindungilah ya Allah kemanapun dia berada ya Allah. Pak, kata Rasulullah Nabi Muhammad, doanya orang tua buat anak-anaknya seperti doanya seorang Nabi buat umatnya. Paham ya Pak ya? Coba praktek, cium dibalikin, letak di kepala, Bapak doakan Pak, amin dan Pak. Wahai Allah, jadikanlah Adi dari anak yang soleh, nafi fi dunia wal akhirah. Allahumma aghnihi bil ilmi wa zayyinhu bil hilmi wa akrimhu bil taqwa wa jamminhu bil afiyah waj'alhu khairun nas anfa'ahum lin nas. Amin ya rabbal alamin. Tidak, makasih ya. Silakan kembali ke alamnya ya. Ke tempat duduknya. Sudah selesai Pak ya? Nah, ini sekilas mengajak ilmu keberkahan. Sudah berkah ya? Oke, Bapak Ibu sholat dan sedekah ya Pak ya. Pak Bupati kita aja Pak gemar sedekah Pak. Masya Allah. Bapak dengan cinta beliau Pak, bantu masjid, semuanya dia bantu Pak. Masya Allah. Masa kita kalah Pak Bupati Bapak Ibu ya? Pak sholat dan sedekah. Insya Allah baru berkah di akhirat. Yang Islam sholat wajib, sedekah wajib. Tanpa sholat sunnah, tanpa sedekah sunnah, itu gerbang keberkahan. Pulang bawa ini Pak, ini akan mustajab. Oke, selesai sebagai penutup. Dakwah bilisan close, selesai. Kurang puas, nanti baca di buku ini. Sekarang dakwah bil qalam, saatnya kita dari Bapak mendapatkan buku ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapapun nanti yang di luar dapat bukunya Kokolin, Bapak banyak Bapak Ibu. Ya Pak ya. Nanti tolong perhatikan ini depan, ini belakang. Dapat buku ini tolong belakangnya diraba, raba seperti ini, raba saja, raba. Ini cuma nempel Pak, raba. Bapak Ibu lepaskan plastiknya. Ini plastik barang kimia, sampah, tolong jangan dimakan. Bawa pulang, jangan buang sampah sembarangan. Ini masjid tanpa sujud, musola tanpa sholat, musola masjid dua-duanya rumah Allah. Bawa pulang Pak ya. Yang ini bawa ke sini Pak. Nanti bukunya buka halaman yang pertama, bawa ke sini.
nanti bukunya langsung Koko tanda tangan sebagai penulis. Maaf, ini bukan sembarang tanda tangan. Ini niatnya ijazah. Kita serah terima. Tolong Bapak Ibu teruskan amalan-amalan keberkahan di buku ini Pak, yang pernah diamalkan ulama-ulama kita, kiai-kiai termasuk Kokoli. Bapak Ibu mengamalkan amalan keberkahan di buku ini, tidak mengamalkan seorang diri, tapi ada gurunya. Listrik itu bisa nyala Pak karena dicolokin. Sudah kotak tangan, bawa pulang. Yang mau bawa pulang buku ini di rumah dia baca sampai selesai. Insya Allah akan ketemu solusi. Yang punya hutang, nanti hutangnya cepat lunas, cepat selesai. Ini Pak amalan Pak. Demi Allah Pak, sudah kau amalkan sampai detik Pak, kau tak punya hutang Bapak Ibu. Ya Pak ya, amalkan Pak ya, Bu. Yang tak punya hutang tetap amalkan. Biar meninggal nanti tak punya hutang, rezekinya makin lancar Bapak Ibu. Yang pengen jual suatu cepat laku Bapak Ibu, amalkan ya Pak ya. Yang sudah nikah belum punya keturunan, nanti dikasih keturunan insya Allah. Yang belum ketemu jodoh, insya Allah dikasih jodoh terbaik Bapak Ibu. Yang bisnis, wirausaha makin lancar, makin berkah. Yang jabatan karir makin lancar, makin berkah. Yang sakit-sakitan, sakit cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang naik ke suci cepat ke tanah sudah lain Pak. Tapi ingat, ini syaratnya akan mustajab sholat dan sedekah. Buka sekarang kontrol dulu ya Pak ya. Setelah Bapak baca buku ini, tolong nanti bukunya letak di lemari yang rapi Pak. Sebelum letak di lemari, Bapak pesan, buka halaman yang pertama. Halaman yang pertama ini di belakangnya ada setengah lembar kosong. Kalimatnya pesan. Pesan Pak, pesannya masih kosong Pak, setengah lembar. Tolong selesai baca, ambil pulpen. Tulis Pak ya, apa pesannya? Hadiah papa mama buat anak cucuku yang tercinta. Ingat anak, harus ingat cucu. Ada berapa? Kalau ada 5, nanti dapatkan bukunya 5. Ada 2, Bapak dapat bukunya 5, anak cucu itu ada 2 Pak. Bapak yang 3 lagi lipat gandakan pahala Pak. Sedekahkan lagi Bapak Ibu. Ya Pak ya. Masing-masing anak kalau bisa 1 nama 1 buku. Pertama buat Fatimah, buat Nasir, Usman, Soleh, Selvi, Marlina. Kalimat yang terakhir, tolong dibesarkan. Tolong dibaca. Kasih wasiat, kasih amanah, tolong dibaca. Bapak letak di lemari yang tadi. Nanti Bapak Ibu kalau sudah meninggal dunia, ini buku otomatis insya Allah akan jadi kenang-kenangan yang paling berharga. Kapan dia jadi kenang-kenangan Pak? Kalau kita sudah tiada. Anak kita rindu sama orang tuanya, yang dia cari pertama pasti peninggalan yang paling berharga. Pak, Bapak siang malam kalau sibuk cari duit Pak, Bapak tak dengan ilmu agama, Bapak meninggal, maaf, anak kita akan berantem rebutan warisan. Dikatakan ilmu agama Pak ya, Bapak Ibu akan bahagia untuk sampai alam akhir. Anak kita rindu Pak, dia baca Pak, namanya disebutkan amal suruh baca Pak. Begitu dia baca buku ini Bapak Ibu dapat hidayah Pak. Jadi anak yang berkah, ia akan membahagiakan Bapak Ibu sampai alam akhir. Ayah bunda, buku ini diajarkan betul bagaimana cara membahagiakan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang kita cintai Pak. Bagaimana cara membahagiakan mereka Pak? Diajarkan. Ibu bapak, ini buku buat cocok untuk kado pernikahan. Kalau ada saudara kita yang menikah, anak cucu Pak kasih buku ini Pak ya. Biar dibaca Pak, rumah tangganya berkah. Suami memuliakan istri, istri memuliakan suami. Orang tua mertua, dua-duanya dia muliakan, tidak dia beda-bedakan. Ini buku buat pedagang, cocok buat pedagang, petani, ternak, kebun, guru, pejabat, siapapun Pak baca buku ini. Ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelum boleh buku launching Pak, sudah teliti langsung Pak, dibaca. Apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, karir, usaha, jodoh, serta meraih keberkahan dunia akhirat meninggal mencapai husnul khotimah. Jawaban dan amalannya ada di buku ini. Maaf Bapak Ibu, ini buku sudah di tangan jemaah Pak lebih dari 1 juta eksemplar. Ini buku dilindungi hak cipta. Tolong jangan difotokopi, jangan diperbanyak tanpa seizin Kokolim. Tolong amalkan buku yang asli, yang Koko tanda tangan. Ini buku tak ada di Gramedia, tak ada toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Kokolim, di mana Kokolim berada. Hari ini, toko bawa Bapak Ibu ke Kalimantan Tengah ini Pak sampai Jawa Pak, hampir Pak ribuan eksemplar Bapak Ibu.
Bapak Ibu ya, ini tadi juga kirim lagi pada Jakarta Pak. Baru 3 titik Pak, 2 titik 3 mau habis Bapak Ibu ya. Tadi Pak diantar ke bandara Pak. Insya Allah bukunya lagi perjalanan, sisanya masih ada Pak. Hampir ratusan, hampir 5 eksemplar. Nah, Bapak Ibu jadi kalau mau buku ini, tolong jangan beli. Jangan beli Pak ya. Ini tak berniaga sama manusia Pak. Makanya tak ada Gramedia, tak ada toko buku. Berniaga manusia, cara sukses. Berniaganya sama Allah Bapak Ibu ya Pak ya. Yang mau buku ini jangan beli, tapi sedekah. Niatnya sedekah. Bapak sedekah buku nanti satunya 100.000. Satu buku sedekahnya 100.000 buat melipat gandakan buku ini Pak. 100.000 Pak, Bapak bisa cetak lagi Pak sampai 5 sampai 10, 5 sampai 8 buku Bapak Ibu ya Pak ya. Bapak satu buku Pak, ini beranak tuh Pak, beranak Bapak Ibu dari hasil Bapak Ibu sedekah. Sudah Pak ya. Nanti yang mau buku sedekah, satu bukunya 100.000 rupiah, 2 buku 200.000 rupiah. Melipat gandakan ini buku Bapak Ibu yang berbahagia. Sudah paham ya Bu ya? Paham Pak? Nanti yang mau buku ini nanti selesai doa bersama. Nanti silakan di pintu mana Ustaz Limansyah? Mana Ustaz Limansyah? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Mana? Mana timnya mana? Sebelah mana? Mana? Coba lambaikan tangan mana timnya? Tim yang pegang buku di mana? Oh itu Bu ya. Ada Ustaz Limansyah pakai rompi kuning Pak ya. Itu mediator Pak. Beliau ini Bu perwakilan Polri Bu. Jangan sekarang. Buku beliau Pak. Jangan sekarang Pak. Jangan sekarang Pak. Sabar. Bukunya masih banyak Bapak Ibu. Hubungi beliau, ambil bukunya, kasih infaknya dulu Bapak Ibu, ambil bukunya Bapak Ibu ya. Nanti bukunya bawa ke sini Pak, Popolin tanda tangan. Paham ya Pak Bu ya? Tahu sebutan Bapak Ibu. Kalau tak cukup juga nanti Bapak Ibu, Bapak silakan tulis namanya Pak. Bukunya di bandara Pak. Baru nyampe tulis Bapak Ibu ya. Nanti yang tak cukup, tak kebagian Bapak Ibu, tulis nama, serahkan bukunya Pak, serahkan infaknya dulu, tulis nama sama nomor WhatsApp sama handphone Pak. Nanti bukunya Bapak titipkan, yang ketiga Bapak titipkan kepada Al-Mukarram Bapak Ketua Masjid kita Bapak Ibu yang berbahagia ya. Nanti Bapak Ibu silakan. Yuk terang Bapak Ibu, buku yang satu ini spesial dari Koko Lim. Ya hanya 2 saja Pak, spesial 2 aja. 1 buat Bapak. Nah, siapa ini Pak ya? Jelasnya Pak, Bapak Ketua Masjid kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Rahmat Edi. Bapak Rahmat Edi Pak Sosial. Ini Pak Rahmat Pak sebagai cinta Pak. Boleh Pak di depan Pak sini. Yang kedua ini boleh ya Pak ya, Pak Busairi. Nanti Pak Busairi di belakang aja ya, makasih ya. Yang ini Pak sudah Pak Bupati Pak. Pak Bupati ini cuma baca Pak ya. Pak Bupati Pak, walaupun di buku Islam Pak, bapaknya orang yang dekat sama Islam soalnya. Sini Pak. Pak Bupati, ini cinta mata boleh buat Pak Bupati 1, boleh Pak ya. Pak Bupati silakan dibaca ya Pak ya. Ini bukunya mengajar beramal soleh Pak ya. Yang kedua buat Bapak Ketua DKM ya. Nah, bukunya cuma 2 Bapak Ibu. Kiranya ada di koper Bapak Ibu. Yuk kita foto bersama Bapak Ibu. Jangan bubar Bu. Kita mau doa bersama Pak. Kita foto bentar Pak. Di sini aja Pak. Di atas Pak, di atas monggo Pak. Silakan tim di foto, silakan di fotonya. Kita foto bersama Pak Bupati, Bapak Ketua Masjid, didampingi Bapak Busairi. Pak Busairi dari Pak boleh Pak dampingi Bapak sini Pak. Oke Pak ya, kita foto bersama. Yuk, nanti selesai ceramah pertama, kita setelah doa bersama kita boleh foto bersama. Ya, ini hanya perwakilan saja Bapak Ibu. Silakan. Oke. Sudah Pak Bu? Sudah ya? Oke, Pak Bupati yang santun, makasih ya Pak ya. Bapak ini benar-benar luar biasa ya. Kita doakan. Makasih ya. Pak Rahmat Edi barakallahu fi kulli hal ya. Barakallah. Bapak dosen ya, Masya Allah ilmunya banyak, Masya Allah. Bupati barakallahu Bupati ya. Doakan Bupati ya, ini nasuratul mustaqim. Barakallah ya Pak ya. Bapak Ibu, yuk angkat tangan. Kita berdoa. Sekarang kita angkat tangan, kita bacakan Al-Fatihah. Bapak Ibu, tolong angkat tangan ini kita baca Al-Fatihah sebelumnya. Kita kirimkan buat yang hadir pada hari ini, semua yang hadir pada hari ini Pak. Kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan keberkahan buat kita semuanya yang beramal soleh, sholat sedekah, yang sholatnya sedekah Bapak Ibu kita doakan. Bapak Ibu yang berbahagia, hidupnya berkah dunia dan akhirat, dan semua pengurus panitia, aparatur pemerintahan, pemimpin, tokoh semuanya berkah dengan barokah pada hari ini, barokah majlis ini, barokah dari bulan Rajab ini, dan barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang doa apa? Langsung
langsung atas mana? Abu Zaid bin Umar. Bapak Ibu, tolong aminkan koko baca surat hajiyah. Salawat biar dimudahkan berangkat ke tanah suci. Tolong aminkan. Yang mengaminkan salat ini mudah-mudahan tak akan diwafatkan oleh Allah sampai seluruh bisa menginjak ke tanah suci. Tak bisa haji besar, minimal haji kecil. Yang sudah ke tanah suci, barokah salat ini Bapak Ibu, Allah mudahkan untuk berangkat kembali ke tanah suci. Tolong aminkan Bapak Ibu, ini namanya salawat hajiyah. Salawat khusus berangkat ke tanah suci. Bapak baca sekarang Pak, nanti teruskan amalan. Nanti amalkan, hafalkan Pak ya. Ada di bukunya Bukhari Pak, lembaran terakhir, baca, cari salawat hajiyah. Itu biar cepat berangkat ke tanah suci. Angkat tangan semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada rahmir rakib salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudur ila al-baitil azim wa ziyarata qabrihi wa qabri sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wahai Allah, sampaikan selawat yang kami baca dan kami aminkan ini kepada junjungan Nabi Muhammad ya Allah, sebanyak pasir-pasir yang bertabaran di muka bumi ya Allah. Dengan barokah selawat yang kami baca dan kami aminkan ini ya Rabb, Engkau berikan kami rezeki yang luas, berkah ya Allah, sehingga kami bisa ke Baitul Atiq, rumah tua yaitu Ka'bah di kota Mekah, dan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad dan makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ada di Masjid Nabawi kota Madinah. Bisa ke Makkah, bisa ke Madinah, bisa haji, minimal bisa umrah ya Rabb. Wahai Allah, jadikanlah duit kami yang lama sukses tolong ubah jadi berkah ya Allah. Jadikanlah duit harta yang kami kumpulkan siang dan malam dari muda sampai tua ya Rabb, hanya sebatas memberi kami kebahagiaan, hanya sebatas kehidupan alam dunia. Sebelum kami masuk alam kubur ya Rabb, sebelum kami masuk alam barzakh ketemu alam akhirat ya Rabb, tolong kasih kami kesempatan ya Rabb, agar kami bisa menjadikan sebagai harta kami, bisa beri kami kebahagiaan sampai alam akhirat, yaitu kami perjuangkan sebagian buat agamamu ya Allah. Itu namanya kami bersedekah buat agama, sedekah buatmu ya Allah, sedekah buat agamamu ya Allah. Wahai Allah, barokah sedekah yang kami amalkan ya Rabb, wafaklah kami kelak dalam semangat husnul khatimah, wafaklah kami kelak dalam iman dan Islam, wafaklah kami kelak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafaklah kami kelak dalam iman dan Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'ti munfikina khalafa. Ya Allah, tolong kau ganti rezeki yang lebih baik, rezeki yang lebih luas, rezeki yang lebih berkah ya Allah kepada hamba-hambamu yang gemar salat dan gemar sedekah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, terima amal soleh persembahkan beragamamu ya Allah. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Dengan amal soleh sedekah kami amalkan ya Allah, Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan bubar Bapak Ibu, tutup oleh pembawa acara. Hormati pengajian, majlis, Allah pasti akan memuliakan kita. Bapak Ibu, kita bakas.